Ada nggak sependapat dengan kita? Tidak, harus lurus. Karena asal aja lurus. Bermadzhab Imam Syafi'i Dzuriyah. Tentang agama kita dengan dalil. Kita perlu waktu. Saya bawa kitab dan semuanya. Lama apa? Dan itu biasa para ulama terdahulu seperti itu. Salah satu ulama yang saya kagumi saat saya hijrah ke manhaj salaf adalah Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Beliau berdakwah dengan sangat gamblang, mudah dipahami, dan bahkan dulu saya sempat membenci beliau karena tidak suka dengan dakwahnya yang isinya bid'ah mulu. Namun sekarang saya sadar bahwa dakwah yang beliau sampaikan itu ternyata benar. Islam Indonesia ini krisis tauhid, banyak penyimpangan-penyimpangan ritual agama yang dibuat-buat dan menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan ada yang mengatasnamakan dirinya Islam, dirinya membawa ajaran Islam, namun bersandar kepada celana dalam. Jadi celana dalam dilepas, direndam. Celana dalamnya siapa? Mama aku suruh lepas kan, terus rendam sejam 2 jam. Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya? Bilang aja, laris. Beneran kata. Iya udah mama harus yakin. Ama dikepret-kepret deh. Udah tuh habis itu aku kepret-kepret. Laris. Masya Allah, benar-benar ilmu RDIY top. Habis. Masya Allah. Sampai ngantri, mama sampai bikin nasi kuning. Masya Allah, itu baru pertama kali saya mengamalkan ilmu RDIY, Pak. Ada juga yang mengadakan acara zikir, mengagungkan Allah, namun dalam praktiknya ternyata isinya adalah rebutan makanan. Nah, jadi teman sunnah, dakwah yang dibawakan oleh Ustadz Yazid adalah dakwah yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan dakwah Ustadz Yazid rahimahullah dikatakan kontroversial karena bertentangan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, sehingga banyak ustadz-ustadz Nusantara yang tidak suka dengan beliau sehingga menyidang beliau karena dikatakan dakwahnya membawa perpecahan. Namun karena kesabaran dan tingkat ilmunya yang tinggi, Ustadz Yazid rahimahullah bisa menjawab semua tuduhan dan pertanyaan yang memojokkan beliau. Bahkan lawan debatnya pun sampai kewalahan. Dengan utuh, insya Allah nggak seperti itu. Jadi itu banyak potongan. Ya aksi itu enggak sama sekali kan. Wallahualam. Itu yang tersebar keluar itu. Oh iya, itu kan ada orang foto. Anda nggak nyebut sama sekali tentang masalah demo. Tidak sama sekali. Penting banget ini ya. Iya. Karena di media sosial tuh fitnah luar biasa. Kita nggak tahu kan di belakang media sosial tuh. Kalau beda pendapat wajar lah, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali berbeda pendapat. Tapi itu bersaudara, saling menghormat di antara mereka. Itu wajar. Selesainya kapan dia diskusi? Kan Imam Syafi'i pernah diskusi dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah diskusi dengan Imam Ibnu Yusuf As-Safadi. Sampai Ibnu Yusuf As-Safadi mengatakan, wahai Imam, kita berbeda pendapat, tapi kita bersaudara. Barusan saya menyimak kajian Anda, barusan sedikit pun tidak menyimpang. Saya simak. Tapi kok kenapa di tempat atau di radio Roja lain ceramah Anda? Itu sampai menimbulkan reaksi. Tidak mungkin Timur reaksi kalau tidak reaksi. Tidak mungkin ada asap kalau tidak api. Gini, ceramah itu didengarkan baik-baik. Yang saya bawa itu kan bisa dilihat semua dalil dari Quran dan Sunnah. Ya ada orang yang setuju nggak setuju kan wajar dalam Islam. Ada nggak sependapat dengan kita? Tidak, harus lurus. Karena asal aja lurus. Bermadzhab Imam Syafi'i Dzuriyah. Oh ini lama Pak, kita diskusi begini lama dong. Perlu waktu dong. Ya, jadi kalau kita mau begini, misalnya mau kita diskusi tentang akidah, tentang manhaj kita, tentang agama kita dengan dalil, kita perlu waktu. Saya bawa kitab dan semuanya. Lama apa? Dan itu biasa para ulama terdahulu seperti itu. Jadi bukan ngobrol gini nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita bawa kitab, kita duduk sama-sama dengan hati yang dingin, kan banyak masalah. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada Sunnah. Jelas. Sedikit masukan, bukan kami menggurui. Coba sedikit kalau kita perhatikan, antum tadi dibawakan antara
antara Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i pun pernah musyawarah dan itu pun dikutip dalam kitab ada ikhtilaf. Itu sebaiknya jadi barometer buat antum ketika Imam Sufyan Tsauri mengatakan idza ra'aitu rajulan ya'malu amal ala ikhtilaf fi fa anta tara ghairak fala tanha. Ya, ketika kalian melihat satu masalah khilafiyah, dan antum sendiri punya pendapat yang lain, fala tanha, jangan sekali-kali melarang orang yang lain. Nah, seperti itu. Ketika antum memang melakukan, kami tidak pernah, tapi jangan ikutin yang melakukan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Ketika antum memang seperti itu, nggak masalah. Kalau memang antum punya pendapat yang lain, tapi fala tanhaunya ini perlu digarisbawahi. Oh iya, artinya kita menjelaskan kepada murid kita apa yang benar. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kamu jelaskan apa yang ada pada kamu. Tapi tidak merugikan salah. Maksudnya apa yang ada pada kamu, apa yang kamu yakini, yang kamu punya. Kita nggak boleh takalluq. Yang kita yakini begitu, itu kita ikut yang kita jalankan. Ya, kita posisinya ada di mana? Di Indonesia kan Syafi'i banyak. Bukan soal itu. Bukan masalah itu. Bukan masalah dalil. Cukup ada. Kita beramal dengan dalil. Kata Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapatku menjadi sunnah Rasulullah, Imam Syafi'i apa? Buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i mengatakan idza shahha al hadits fa huwa madhhabi. Nah, seperti bila sah hadits itu antum mazhab. Ada satu kitab Imam Subki dalam kitab Murad Biqauli Imam Al-Muttalibi, hadis Muhammad Habib, ternyata tidak seperti yang kita ini gitu. Banyak berkata Imam Syafi'i. Iya, saya punya kitab. Yang menurut Ibnu Salah dan Imam Nawawi yang paling sulit dimengerti adalah idza shahha hadis fa huwa madhhab. Jadi tidak semudah itu. Ada Imam Syafi'i yang mengatakan di mana bumi dipijak, angin menjunjung, aku nggak pernah keluar dari sunnah kalau ngomong. Jika jadi kontradiksi dengan pendapat-pendapat yang lain seperti itu perlu kita garis bawahi juga. Oh, panjang itu. Kalau soal itu panjang. Kan hanya sebatas kita. Ya kalau antum punya pendapat yang itu, ya nggak masalah. Cuman yang falatan hahunya ini nih, perlu diperhatikan. Antum silahkan. Kemarin antum pun tadi sedikit menyinggung masalah bukan tafsir Ibnu Katsir kan, macamnya Syafi'i itu luas lagi. Seperti itu. Setelah tidak langsung berarti antum menganjurkan untuk membaca dan mengamalkan madhab-madhab Syafi'i pendapat Ibnu Katsir. Seperti itu. Insya Allah tapi aja, jangan sampai mereka senang karena kita ribut. Jazakumullah. Allahumma salli ala Rasulillah. Insya Allah ma'alaikum wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jadi itulah cuplikan video Ustadz Yazid rahimahullah dulu saat mendakwahkan dakwah tauhid. Banyak sekali yang membenci beliau. Beliau dianggap menimbulkan perpecahan. Sedangkan dakwah yang sebenarnya dan harus sering dibawakan kepada umat ialah dakwah tauhid, bukan dakwah lucu-lucuan. Baik teman sunnah, jadi itulah video kita di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.